Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dinda Andriani, NIM 18050304 dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Sumatera Utara. Di sini saya akan mempresentasikan tentang bab 2 yang berjudul Pemprosesan Transaksi dan Sistem Entrepreneurship Research and Planning. Siklus pengelolaan data. Salah satu fungsi penting sistem informasi akuntansi adalah untuk memproses transaksi perusahaan secara efektif dan efisien. Dalam sistem manual, data dimasukkan dalam jurnal dan buku besar yang disimpan dalam bentuk buku. Dalam sistem berbasis komputer, data dimasukkan ke dalam komputer dan disimpan dalam file dan database. Operasi yang dilakukan pada data untuk menghasilkan informasi yang penting dan relevan yang disebut secara kolektif sebagai siklus pengelolaan data. Siklus pengelolaan data terdiri dari 4 tahap. Yang pertama ada input data, penyimpanan data, pengelolaan data, dan output informasi. Yang pertama kita akan membahas input data. Input data merupakan langkah pertama dalam pemrosesan input. Input data adalah kegiatan mengambil data transaksi dan memasukkannya ke dalam sistem. Ada tiga segi data setiap aktivitas bisnis sebagai berikut. 1. Setiap aktivitas yang menarik. 2. Sumber daya dipengaruhi oleh aktivitas. 3. Orang yang berpartisipasi dalam aktivitas. Yang kedua, ada penyimpanan data. Penyimpanan data adalah salah satu sumber daya yang paling penting. Relevansi data tidak menjamin bahwa data tersebut berguna. Agar data tersebut sebagaimana mestinya, organisasi harus siap dan bisa mengakses data tersebut. Oleh karena itu, akuntan perlu memenuhi bagaimana data diatur dan disimpan, dan bagaimana data tersebut dapat diakses dengan mudah. Dalam buku besar ada beberapa tahap, yaitu yang pertama ada buku besar. Buku besar umumnya berisi ringkasan level data untuk setiap akun aktiva, kewajiban, ekuitas, pendapatan, dan beban organisasi. Akun buku besar umum berhubungan dengan buku besar pembantu yang disebut kontrol, dan hal ini membantu menjaga keakuratan data sistem informasi akuntansi. Yang kedua ada teknik pengodean. Menyusun data buku besar secara logis menggunakan teknik pengodean. Pengodean adalah penetapan sistem dari angka atau huruf pada item untuk mengklasifikasikan item-item tersebut. Pengkodean berbentuk kode urutan, kode blok, kode grup, dan kode numerik. Yang ketiga ada bagan akun. Bagan akun adalah daftar angka yang ditetapkan untuk setiap akun buku besar umum, dengan tujuan data yang disimpan tiap akun dapat dengan mudah diringkas dan dipresentasikan. Penting juga untuk setiap bagan akun berisi data detail untuk memenuhi kebutuhan informasi. Yang terakhir ada entry journal. Entry journal menunjukkan jumlah untuk didebit dan dikredit. Jurnal umum digunakan untuk mencatat transaksi yang tidak sering atau tidak rutin seperti pembayaran pinjaman, penyesuaian, akhir periode, dan jurnal penutup. Jurnal khusus mencatat sejumlah besar transaksi yang berulang seperti penjualan, penerimaan kas, dan pengeluaran. Yang ketiga ada pengelolaan data. Setiap data aktivitas bisnis dimasukkan ke dalam sistem. Mereka harus diproses untuk menjaga arus database. Terdapat 4 jenis aktivitas pengelolaan data. Yang pertama ada membuat, seperti menambah data karyawan yang baru. Kedua, membaca, mengambil, atau melihat data yang sudah ada. Yang ketiga, memperbarui data yang sudah tersimpan sebelumnya. Yang keempat, ada menghapus atau membersihkan file. Yang keempat, ada output informasi. Informasi biasanya disajikan dalam bentuk dokumen dan laporan. Dokumen adalah catatan transaksi atau data perusahaan lainnya seperti cek dan faktur yang dikirim kepada pihak eksternal. Lainnya seperti laporan penerimaan dan
daftar permintaan pembelian yang digunakan secara internal. Laporan digunakan oleh karyawan untuk mengendalikan aktivitas operasional oleh seorang manajer yang dilakukan untuk membuat keputusan dan untuk merumuskan strategi bisnis. Penggunaan eksternal perlu laporan untuk mengevaluasi perusahaan. Adapun cara organisasi menggunakan sistem Entrepreneurship Resource Planning atau ERP untuk memproses transaksi dan menyediakan informasi. Sistem Entrepreneurship Resource Planning mengatasi permasalahan ini pada saat sistem ini mengintegrasikan semua aspek dalam perusahaan dengan sistem informasi akuntansi tradisional. Sebagian besar organisasi besar dan menengah merupakan sistem ERP untuk mengkoordinasikan dan mengelola data, proses bisnis dan sumber daya mereka. Sistem ERP mengumpulkan, memproses, menyimpan data dan memberikan informasi yang diperlukan manajer dan pihak eksternal untuk mengukur perusahaan. Sistem ERP yang terkoordinasi dengan baik menggunakan database terpusat untuk berbagai informasi di seluruh proses bisnis maupun mengkoordinasikan aktivitas. Selanjutnya ada sistem ERP database terpusat. Yang pertama, ada ERP memberikan tampilan tunggal atas data organisasi dan situasi keuangan yang terintegrasi di seluruh perusahaan. Yang kedua, data input diambil atau dikunci sekali atau tidak berkali-kali saat dimasukkan ke dalam sistem yang berbeda. Yang ketiga, ada organisasi memperoleh pengendalian akses yang baik. Yang keempat, ada manajemen mendapatkan visibilitas yang lebih besar ke dalam setiap area perusahaan dan kemampuan dalam memonitor yang lebih besar. Sekian presentasi saya. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.